Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Bambang Saputra, mahasiswa Prodi Magister Akuntansi UNJ 2024, akan mempresentasikan bab 4 dan bab 5 saya, yaitu judul skripsi tesis saya, yaitu pengaruh kepemilikan manajerial dan good corporate governance terhadap kinerja keuangan pada perusahaan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2024. Next, bab 4 yaitu hasil penelitian. Yang pertama dalam bab 4 ini saya akan membahas tentang yaitu statistik deskriptif, yaitu di mana di sini ada beberapa variabel, yaitu ada KM, kepemilikan manajerial, KI, konsistensi institusional, KA, komite audit, dan KINS, ROA, NIM, C1 yaitu variabel kontrol 1, dan C2 adalah itu variabel kontrol C2. Variabel KM manajerial itu menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,102344 dengan nilai maksimumnya yaitu 0,352 dan nilai minimum sebesar 0,001. Nilai standar deviasi sebesar 0,00 pada ini mengidentifikasikan adanya variasi kepemilikan manajerial yang cukup besar antar perusahaan selama periode penelitian. Nah, pada variabel KI, yaitu kepemilikan institusional, memiliki nilai rata-rata sebesar 0,643521 dengan nilai maksimumnya itu 0,98 dan minimumnya 0,12 serta standar deviasi sebesar 0,198 yang menunjukkan variasi yang cukup beragam antar perusahaan. Yang selanjutnya itu variabel KA yaitu komisaris aktif atau independen menunjukkan nilai rata-rata sebesar 10,25678 dengan nilai maksimum 18,5 dan minimum 4,2 dengan standar deviasinya 0,198 yang menunjukkan standar deviasinya itu yang mencerminkan perbedaan komposisi dewan komisaris antar perusahaan. Variabel KINS itu memiliki nilai rata-rata 0,213456 dengan nilai maksimumnya itu 0,58 dan minimumnya 0,01 serta standar deviasinya yaitu 0,10. Variabel ROA-nya itu sebagai proksi profitabilitas menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,013852 dengan nilai maksimumnya 0,05800 dan minimumnya 0,001. Standar deviasi sebesar 0,008846 mengidentifikasikan variasi tingkat profitabilitas yang relatif homogen antara perusahaan perbankan. Pada variabel NIM yaitu menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,042569 dengan nilai maksimum 0,098 dan minimumnya itu 0,008. Standar deviasinya itu sebesar 0,013648 menggambarkan variasi margin bunga besi antar perbankan selama periode penelitian. Next yaitu, nah di sini itu uji asumsi klasik yaitu pertama itu uji normalitas. Pada tabel berikut yaitu pengujian normalitas dilakukan dengan menunjukkan uji Jacob-Bell atau GB yang menggunakan distribusi profitabilitas. Berdasarkan hasil pengujian normalitas yang telah dilakukan, diperoleh nilai probability GB lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan residual berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Nah, di sini kita dapat ada tabel 42 itu hasil uji multikolinaritasnya yaitu ada KM, KI, KA, dan KINS. KM itu 100, KI ke KM 0,045678 dan KA ke KM 0,123456 dan KINS-nya 0,234567.
Nah, hasil multikolinaritas pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa nilai koefisien relasi R di antara seluruh variabel bebas lebih kecil dari 0,80. Koefisien korelasinya yaitu kecil dari 0,8. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas yang digunakan dalam bentuk ini telah terbebas dari multikolinaritas. Next, selanjutnya yaitu uji pemilihan model regresi panel, yaitu model satu yaitu ROA dengan kepemilikan manajerial. Nah, di sini pada tabel 4.3 yaitu hasil uji cow ada redundant vision effects test dan equation united dan test crossing fit. Di sini kenapa nilainya yaitu dari cross section F yaitu statistiknya 22,37 dan deviasinya 95477 dan probability-nya 0,00 dan cross section Chi-square-nya yaitu 977,371, deviasinya 95 dan 00. Itu berdasarkan tabel 43 dari nilai cross section dan Chi-square sebesar 977,371,547 dengan probabilitas 0,00 yang lebih kecil dari 0,05, maka fix FX model terpilih. Pengujian dilanjutkan dengan uji Hausman. Nah, pada tabel 44 yaitu tabel berikutnya yaitu hasil uji Hausman yaitu nilai chi-square-nya sebesar 51,117865 dengan probability-nya 0,00 lebih kecil dari 0,05. Fix in effect model terpilih sebagai model estimasi terbaik untuk model ROA dengan kepemilikan manajerial. Yang kedua, model 2 yaitu ROA dengan Good Corporate Governance. Yaitu di sini ada tabel uji Chow dan ada tabel uji Hausman. Nah, pada tabel 45 uji Chow nilai cross section Chi-square sebesar 787,131 dengan probabilitas 0,0 lebih kecil dari 0,05. Fix FX model terpilih. Pengujian dilakukan dengan uji Hausman. Tabel 4.6 hasil uji Hausman. Berdasarkan tabel 4.6 nilai C-score sebesar 37,36 dengan probability-nya 0,00 lebih kecil dari 0,05. Fix FX model terpilih sebagai estimasi terbaik. Berikutnya yaitu uji pemilihan model regresi panelnya yaitu model satu yaitu NIM dengan kepemilikan manajerial. Di sini ada tabel 47 hasil uji Chow dan hasil uji Hausman. Berdasarkan tabel 47 itu yaitu nilai cross section C-square sebesar 787,13495 dengan probability 0,00 lebih kecil dari 0,05. Fix FX model terpilih. Pengujian ini dilanjutkan dengan uji Hausman. Tabel selanjutnya yaitu tabel 48 hasil uji Hausman berdasarkan tabel 48 nilai chi-square sebesar 8,225179 dengan probability-nya 0,0416 lebih kecil dari 0,05. Berarti fix FX model terpilih sebagai model estimasi terbaik untuk NIM dengan kepemilikan manajerial. Next, itu yang model berikutnya yaitu model NIM dengan good corporate governance. Yaitu ada di sini ada tabel 49 dan tabel 40. Berdasarkan tabel 49 berikut, nilai karya Chi-square sebesar 16,522067 dengan probability-nya 0,005 lebih kecil dari 0,005, maka fix FX model terpilih. Pengujian ini dilanjutkan dengan uji Hausman. Nah, berdasarkan tabel 4.0, nilai uji C-square sebesar 11,399111 dengan probabilitasnya 0,0440 lebih kecil dari 0,05. Fix FX model terpilih sebagai model estimasi terbaik untuk NIM.
Analisis regresi panel. Yang pertama yaitu model ROA dengan kepemilikan manajerial. Di sini dapat kita lihat tabel 411 yaitu hasil analisis regresi panel fixed effects model ROA, yaitu di sini ada angkanya dari yang coefficient, standar error, dan T statistik dan probability-nya. Berarti dilihat dari kepemilikan manajerial memiliki koefisien positif sebesar 0,011094 dengan probabilitasnya 0,0003. Ini menunjukkan bahwa KM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Nilai R square-nya sebesar 0,82943 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 82,94%. Variasi ROA nilai David Morse sebesar 1,627410 itu menunjukkan tidak terjadi autokorelasi pada padel. Nah, model ROA dengan GCG-nya di sini kita dapat menjelaskan yaitu variabel GCG yang diproyeksikan oleh indikator komisaris independence berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA dengan koefisiennya 0,149590 dan probabilitas 0,001. Komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA dengan koefisiennya minus 0,028813 dan probability-nya 0,00. Kepemilikan institusionalnya yaitu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA dengan koefisien 0,15 dan probabilitasnya 0,00. Nilai Ajus Asko sebesar 0,373634 menunjukkan kemampuan model menjelaskan variasi ROA sebesar 37,36%. Berikutnya yaitu model ROA dengan kepemilikan manajerial. Sini kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproyeksikan oleh indikator NIM dengan koefisiennya di sini yaitu 0,050060 dan probabilitasnya 0,000. Nilai adjust R square sebesar 0,213263 menunjukkan bahwa model menjelaskan 21,3% dari variasi NIM. Model ROA dengan good corporate governance. Variabel GCG yang diproyeksikan oleh indikator KI tidak berpengaruh signifikan terhadap NIM dengan probabilitas 0,8795. Komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NIM dengan koefisien minus 0,018059 dan probabilitas 0,00. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap NIM dengan probabilitas 0,7743. Nilai edges R square-nya sebesar 0,17946 menunjukkan model menjelaskan 17,94% variasi NIM. Next yaitu uji hipotesis yaitu uji T, kepemilikan manajerial terhadap kinerja bank. Di sini dapat kita lihat tabelnya yaitu berdasarkan hasil estimasi fixed FX model, variabel kepemilikan manajerial menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,01094 terhadap ROA, 0,05660 terhadap NIM. Keduanya memiliki arah positif, namun adapun nilai probabilitas masing-masing sebesar 0,0003 dan 0,000. Yang keduanya berada di bawah ambang batas signifikan yaitu 0,05. Good corporate governance terhadap kinerja bank. Pada pengujian hipotesis yang kedua, variabel GCG yang diproyeksikan melalui tiga indikator yaitu komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional diuji pengaruhnya terhadap kinerja keuangan bank yang diproyeksikan oleh return on asset dan NIM. Hasil penelitian pertama yaitu kita lihat hasil di sini pertama kita lihat itu uji F berdasarkan hasil estimasi fixed effects model dengan periode fixed effect pada model A diperoleh nilai F statistik sebesar 38,43615 dengan nilai probability sebesar 0,00 yang berada di bawah 0,5.
Maka pada model NIM diperoleh nilai F statistiknya itu 19,28437 dengan nilai probabilitas F statistiknya 0,0 yang juga berada di bawah 0,05. Itu analisis koefisien determinasi. Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi pada tabel 4 pada model dengan variabel dependen ROA diperoleh nilai R-square sebesar 0,428454 dan adjusted R-square sebesar 0,417307. Nilai tersebut mengidentifikasikan bahwa seluruh variabel independen dalam model secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi ROA sebesar 42,84%. Sedangkan sisanya 57,16% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Selanjutnya itu bab 5 yaitu penutup atau kesimpulan. Nah, kesimpulan dari tesis saya ini yaitu ada beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja bank. Pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019 sampai 2024. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA dan NIM. Yang kedua, good corporate governance berpengaruh terhadap kinerja bank pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme good corporate governance yang diproyeksikan dengan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap kinerja bank yang diproyeksikan dengan ROA dan NIM. Yang ketiga yaitu kepemilikan manajerial dan good corporate governance secara simultan berpengaruh terhadap kinerja bank pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024. Maka hasil penelitian itu menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan perubahan kinerja bank yang diproyeksikan dengan ROA dan NIM. Nah, sekian dulu dari presentasi saya. Semoga nanti ada manfaatnya ke depannya. Saya tutup presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses semua.